Seorang siswa penyandang disabilitas di SMPN 3 Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta harus mengalami patah jari akibat berkelahi usai terjadi tindakan bullying teman sekolah. Akibat kejadian tersebut korban dirawat di RSUD Wonosari. Seperti inilah kondisi RFK, siswa kelas 7 SMPN 3 Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta yang harus dilarikan ke RSUD Wonosari usai mengalami patah jari akibat perkelahian usai terjadi saling bullying teman sekolah. Orang tua RFK mengaku putranya harus dilarikan ke rumah sakit usai mengalami patah jari. RFK sempat mau dilakukan operasi namun belum jadi karena kondisi kesehatan korban. Sementara itu, pihak sekolah mengakui kejadian terjadi di saat jam istirahat kedua, di mana kejadian berawal ketika RFK dan R saling ejek. Saat itu, korban mendapati temannya sedang memukul tembok dan diperingati korban. Tak terima diingatkan, R dan korban kemudian berkelahi hingga menyebabkan RFK harus dilarikan ke rumah sakit karena jari patah. Pihak sekolah sendiri saat ini tengah mendalami kejadian ini. Sekolah akan memeriksa CCTV dan mengumpulkan keterangan orang-orang yang ada di lokasi. Kemudian hari berikutnya, di Kamis kemarin, kami mediasi. Kedua orang tuanya diundang ke sekolah untuk menjelaskan kejadiannya supaya tidak timbul fitnah. Pihak sekolah sendiri mengaku akan menjembatani antara orang tua wali murid yang terlibat perkelahian agar permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa 8 orang saksi dalam kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Meski demikian, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perundungan ini karena proses penyidikan masih terus berjalan. Sejumlah terduga pelaku dalam kasus perundungan siswa SMU Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten masih menjalani pemeriksaan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan hingga kini sudah memeriksa 8 orang saksi terkait kasus perundungan ini. Kedelapan saksi tersebut, yakni terduga para pelaku dan korban, diperiksa polisi dengan didampingi orang tua serta kuasa hukumnya. Proses pemeriksaan pun masih terus berjalan. Untuk hari ini, tim penyidik dari unit PPA Polres Tangerang Selatan telah memeriksa lebih kurang 8 orang saksi, didampingi oleh orang tua, PH, ada perwakilan dari Bapas dan juga perwakilan dari pekerja sosial dari Dinsos. Sampai dengan saat ini proses masih berjalan, masih didalami semua keterangan yang mereka berikan. Hingga kini Polres Tangerang Selatan belum menetapkan tersangka dalam kasus perundungan yang menimpa siswa SMU Binus School Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai kasus perundungan di SMA Binus. Kali ini, aparat Polres Tangerang Selatan juga tengah menyelidiki adanya kasus bullying yang terjadi di TK Binus Serpong. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil pihak sekolah dan korban guna melakukan penyelidikan. Belum usai kasus perundungan siswa SMA, kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Usai menerima laporan, petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Tangerang Selatan melakukan pendalaman terkait adanya aksi bullying di TK Binus Serpong. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi akan segera memanggil pihak sekolah dan korban guna proses penyelidikan. Benar bahwasanya pihak korban telah membuat laporan polisi ke Polres Tangerang Selatan. Untuk saat ini dari tim penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan sudah melakukan cek TKP, kemudian juga sudah merencanakan rendidik atau rencana penyelidikan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya, seorang murid taman kanak-kanak menjadi korban bullying di TK Binus Serpong hingga korban tidak mau bersekolah. Pihak keluarganya pun melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Tangerang Selatan. Keluarga korban yang diwakili RM, kakek korban, melaporkan TK Binus Serpong karena dianggap lalai dalam pengawasan.
Menurut RM, aksi bullying sudah terjadi berulang kali di lingkungan sekolah hingga membuat cucunya tak mau sekolah karena trauma. Korban yang baru berumur 5 tahun ini juga kerap menderita luka memar akibat aksi bullying yang dialaminya di lingkungan sekolah. Korban bahkan beberapa kali ke rumah sakit dan psikiater. Hingga diketahui korban mengalami trauma berat dan harus diberikan penanganan khusus. Waktu pergi juga. Keluarga korban menilai pihak sekolah lalai dan tak peduli terkait seringnya aksi bullying terjadi di lingkungan sekolah. Ya sebetulnya bukan intinya bukan kepada anak itu sih, kepada pihak sekolahan dong. Karena kan bagaimanapun juga pihak BINUS lah yang harus profesional. Mereka jawabnya apa? SOP mereka kalau anak-anak mukul ini semua ya memang begitu aja kata. Loh, saya bilang nggak ada solusi, nggak ada. Keluarga korban berharap pihak kepolisian tegas memproses kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang bayi perempuan ditemukan warga di sebuah warung perabotan rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya pelaku berpura-pura belanja ke warung dan kabur meninggalkan bayi di kursi depan warung saat pemilik warung hendak memberikan uang kembalian. Warga Kampung Pager Gunung, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan seorang bayi. Bayi perempuan tersebut diduga sengaja dibuang orang tuanya di kursi sebuah warung perabotan rumah tangga. Pemilik warung mengaku bayi tersebut ditemukan di kursi lengkap dengan baju, popok, dan kain bedong. Si bayi terlihat sehat dan diperkirakan sudah berusia beberapa hari karena tak ditemukan bercak darah di tubuhnya. Sebelumnya, seorang wanita bercadar dan seorang pria bermasker berpura-pura hendak membeli sendal. Namun saat pemilik warung hendak memberikan uang kembalian, keduanya kabur. Dengan tempo 2 jam, kami mencari informasi dan mengarah ke seseorang yang diduga orang tua dari bayi tersebut. Terus proses selanjutnya seperti apa? Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, keterlibatan orang-orang tertentu atau si ibu yang melahirkan tersebut. Kemudian kami berkoordinasi dengan PPA Polres Tasikmalaya Kota untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Polisi kini tengah mengejar pelaku yang tak lain orang tua bayi yang identitasnya sudah diketahui. Sementara si bayi dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juhari Yono, iNews melaporkan.